Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai latihan pemrograman hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi tubillahi rabba wa bil islam dan bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bil qur'ani imam rabbi zidni ilma wa zidni fahman. Oke, baik, kita lanjutkan untuk praktik Jobship 16 ini ya, untuk pemrograman LED. Ini di sini kita akan membuat dua rangkaian LED. Yang pertama adalah rangkaian LED yang menyala secara otomatis, sedangkan untuk yang kedua itu memiliki input ya, atau memiliki masukan sebuah saklar untuk menyalakan LED. Jadi saklarnya ditekan dulu baru LED-nya akan menyala. Sedangkan yang di rangkaian pertama itu hanya rangkaian LED saja, jadi dia langsung berkedip seperti itu ya. Baik ya, kita mulai saja untuk rangkaian pertama. Teman-teman buka dulu tinkercad.com-nya ya, tinkercad.com seperti ini ya. Lalu masuk ke dashboard masing-masing atau login menggunakan Gmail masing-masing seperti ini. Nah, jika sudah, kalian tinggal membuat create new circuit di sini ya. Klik saja create new circuit. Ya, sebelumnya memang dipilih dulu circuit dulu ya, circuit, lalu create new circuit. Lalu kita tunggu, nanti ini akan masuk ke simulator sirkuitnya. Nah, jangan lupa untuk langsung memberi nama ya, jadi project hari ini ada dua ya, jadi kasih nama kalian dulu. Lalu ada project LED 1 ya, project LED 1, lalu kita klik di sini, nanti dia akan otomatis menyimpan ya teman-teman ya. Nah, sekarang siapkan dulu boardnya dulu ya, board Arduino Uno. Di sini ketik saja Arduino. Nah, kita pilih Arduino Uno di sini. Nah, kita pasang di sini ya. Kita pasang di sini. Baik. Lalu kita cari board ya. Sebentar. Kita cari di sini, klik di sini dulu ya, double klik di sini, pastikan dia untuk mengedit teks. Lalu kita cari board ya, breadboard. Kita pilih yang small saja. Nah, kita klik di sini, kita masukkan di sini. Oke, bentar. Kita masukkan di sini. Setelah itu kita tambahkan resistor. Sebentar. Jadi hati-hati teman-teman ya. Ketika kita mau mengganti rangkaian, supaya tidak merotasi padahal kita mau mencari, maka lebih baik di double klik di sini ya, double klik pastikan posisinya adalah mengedit teksnya. Terus kita pilih resistor di sini, lalu resistornya kita taruh di bagian atas ini saja ya. Nah, kita ubah resistansinya menjadi 220 ohm. 220. Baik, gelangnya akan berubah jadi merah dan coklat. Merah dan coklat itu nilainya adalah 220 ohm. Lalu kita tambahkan LED. Nah, ini LED. Lalu kita pasang
di sini saja ya. Baik, kita taruh di sini saja. LED-nya bebas ya, teman-teman bisa merubah warnanya. Jika menggunakan warna biru boleh ya, kita coba. Lalu kita sambungkan ke kaki dari Arduino di sini ya. Ini saya perbesar jadi supaya kelihatan pinnya. Jadi kaki Arduino untuk supaya LED ini mendapatkan tegangan ya, supaya LED ini mendapat tegangan, maka kita sambungkan dari kaki 13. Jadi kaki 13 ini akan kita kasih tegangan sebesar sekitar 3 sampai 5 volt ya, untuk menyalakan LED. Baik. Kita tarik ke sini. Terus kita tarik ke kaki resistor. Seperti biasa ya, jadi polaritas untuk menyalakan LED itu dari positif lari ke resistor, dari resistor baru bisa ke kaki positif atau kaki anodanya si LED ya. Ini jangan lupa, ini adalah kaki anoda. Kalau mau lupa, ngecek aja di kakinya. Nah, ada tulisan anodanya di situ, anode. Itu artinya adalah kaki positif ya, jadi dari resistor ke positif atau ke anoda. Lalu kita sambungkan kaki negatifnya adalah ke ground ya. Oke, kaki negatifnya ke ground. Baik, kita belokkan di sini, lalu kita belokkan di sini. Nah, supaya membedakan warna positif negatif, ini kita kasih warna hitam dan warna merah saja. Merah untuk positif, hitam untuk negatif. Baik. Nah, setelah membuat rangkaian ya, setelah teman-teman membuat rangkaian ini, kita sekarang masuk ke bagian pemrograman. Oke, bagian pemrograman ada di mana? Bagian pemrograman itu ada di bagian code di sini ya. Kita klik saja code. Lalu karena di sini ada pilihannya ya, ada pilihan. Jadi teman-teman sebenarnya memprogram Arduino ini bisa menggunakan blocks atau menggunakan teks ya. Karena kita menggunakan teks, kita pilih saja, klik di sini, sehingga ada pilihan teks di sini. Pilih teks. Lalu klik continue. Nah, sekarang kita sudah bisa memprogram LED ya. Nah, ini adalah bare minimum. Jadi ada bare minimum di sini, ada void setup dan void loop. Dan ini bisa kita ubah ya, kita edit programnya ya. Karena kita ingin memakai pin 13 ini, kita mau ubah menjadi variabel, maka ini kita enter saja, turun ke bawah. Lalu kita buat variabel ya, variabel integer lampu LED ya, sesuai dengan yang ada di job sheet. Lalu kita ubah di sini pin 13. Jadi pin 13 ini kita ubah menjadi variabel, namanya adalah lampu LED gitu ya. Lalu kita masuk ke void setup. Void setup ini untuk men-setting inisialisasi pin, apakah menjadi output atau input. Karena pin 13 sudah kita ubah menjadi variabel lampu LED, maka pin di sini ya, yang 13 ini bisa kita ubah menjadi lampu LED. Seperti ini ya. Jadi lampu LED ini sebenarnya representasi atau perwakilan dari pin 13. Koma, lalu di sini settingnya adalah sebagai output. Karena kita akan menyalakan LED di pin 13, maka ini disettingnya sebagai output. Baik. Lalu kita masuk ke bawah. Nih pin 13 juga kita ubah menjadi variabel ya. Jadi nama variabel lampu LED. Baik. Yang satu adalah high ya, yang satu high. Yang satu adalah low. Jadi yang high ini untuk menyala, yang low ini untuk mati ya. Ini menyala, ini mati. Baik, seperti itu.
Nah, supaya pergantian mati hidupnya itu ada jedanya, maka kita harus tambahkan delay. Jadi delay 1000 ini maksudnya adalah 1000 milisecond ya. 1000 milisecond itu berarti adalah 1 detik ya. 1000 milisecond ini adalah 1 detik. Jadi satuan untuk pemrograman ini adalah milisecond ya. Jadi kalau kalian masukkan di sini 100, maka ini ada 100 milisecond atau 1/10 detik seperti itu. Dan kita coba 1 detik saja dulu. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mencoba mensimulasikannya dengan mengklik run program atau tombol start simulation di atas. Baiknya kita coba dulu. Ini saya perkecil dulu ya. Saya perkecil supaya enak lihatnya. Oke, baik. Kita lihat di sini apakah LED-nya akan menyala. Kita start. Baik. Nah, di sini LED-nya akan menyala 2 detik. Baik, kalau sudah selesai, kita akan lanjutkan ke rangkaian berikutnya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan proyek kita ya. Setelah tadi teman-teman sudah mensimulasikan LED yang akan menyala secara otomatis ya. Oke. Nah, ini teman-teman juga bisa merubah ya. Jadi jika teman-teman ingin merubah kecepatan dari LED-nya ya, kecepatan kedipnya dari LED, kita bisa merubahnya di bagian delay-nya seperti ini. Misalkan kita ingin merubah delay-nya lebih cepat ya, dia mengedip lebih cepat, hidup matinya kita berusaha merubahnya di bagian delay. Lalu kita coba start simulation, kita lihat apakah dia akan berkedip lebih cepat ya, seperti yang kita lihat ya, dia berkedipnya lebih cepat seperti itu. Jadi untuk pada saat memprogram menggunakan Arduino IDE ya, itu kalau misalkan menggunakan simulator ya, simulatornya harus di stop dulu ya, supaya programnya nanti running dengan baik. Begitu juga pada saat kita memprogram dengan board aslinya ya, kita harus mengcompile terlebih dahulu, pastikan tidak ada yang error, baru hasil compile bisa diupload ke boardnya seperti itu. Ini kita ubah ke 250 milisecond ya, dia akan berkedip dengan cukup cepat ya. Jadi ini adalah 1/4 detik ya. Jadi teman-teman, 250 milisecond ini adalah 1/4 detik. Kalau tadi kan 1000 ya, berarti 1000 dibagi 4 berarti 1/4 detik seperti itu. Baik, ini adalah project pertama. Lalu kita mencoba untuk project yang kedua, yaitu membuat LED ya, LED tapi menggunakan satu input ya. LED menggunakan satu input, yaitu menggunakan saklar ya, menggunakan saklar. Baik. Ini untuk menutup code, kita tutup code-nya dulu ya. Tutup code-nya dulu. Lalu ini akan tersimpan otomatis ya teman-teman. Jadi teman-teman jika sudah selesai ya, ini bisa di screenshot ya, screenshot hasil rangkaiannya. Tapi pastikan pada saat running ya, jadi pada saat running LED-nya menyala ya, LED-nya menyala di screenshot gitu. Nah, pada saat menyala seperti ini di screenshot. Baik, kita akan membuat project berikutnya. Kita mundur dulu ke tinkercad.com ya.
Kita masuk ke sirkuit lagi. Lalu kita create new circuit ya. Baik, lalu kita kasih nama lagi seperti tadi, nama kalian, lalu tambahin project. Di sini project LED 2 ya, project LED 2. Lalu kita coba menambahkan di sini, kita tambahkan sama kayak tadi. Kita klik saja Arduino, lalu kita masukkan di sini. Lalu ada breadboard, kita klik, lalu kita masukkan di sini. Tambahkan juga ada LED sama kayak tadi ya. LED kita tambahkan di sini LED. LED coba kita taruh di sini ya. Kita taruh di sini. Kita ganti warnanya misalkan biru ya. Lalu kita tambahkan resistor. Nah, di sini kita butuh 2 resistor ya. Kita butuh 2 resistor. Resistor pertama besarannya adalah 1 kilo. Lalu resistor yang kedua besarnya adalah 220. Kayak gini 220 ohm. Oke, lalu kita tambahkan di sini button. Push button. Oke, di sini ada push button, kita ambil saja push buttonnya. Nah, push button kita taruh di antara junction ya, taruh di antara junction, biar bagian atas dan bagian bawahnya tidak terkoneksi. Nah, untuk yang LED untuk yang 1 kilo ya, yang 1 kilo kita akan taruh di sini. Nah, untuk merotasinya teman-teman bisa merotasi menggunakan tombol rotasi di kiri pojok itu. Kita rotasi saja, lalu kita posisikan secara horizontal. Posisikan dekat dengan kaki terminal 1A di sini. Ya, terminal 1A. Sebentar ya. Baik, dah. Lalu resistor yang 220 ohm itu kita taruh di sini. Dan kaki terminal satunya untuk resistor ini kita sambungkan ke anoda. Seperti ini. Lalu ini kita geser ke bawah. Lalu anodanya kita sambungkan ke pin ground ya. Jadi anoda di sini negatifnya kita sambungkan ke ground. Ground dari Arduino. Kita kasih warna hitam saja. Lalu positif di sini ya.
positif di sini, teman-teman bisa sambungkan di sini atau di sini sama aja. Kita coba sambungkan di sini. Kita sambungkan ke pin 13. Kita tinggikan dulu. Baik, pin 13 lalu kita ubah menjadi warna merah karena ini adalah positif. Kenapa setiap line gitu ya, line itu dikasih warna ini supaya membedakan ya. Jadi teman-teman supaya tidak bingung positifnya yang mana, negatifnya yang mana, seperti itu. Atau data seperti apa, data juga nanti ada warnanya ya. Lalu setelah itu kita sambungkan terminal 1 ke bagian negatif ya, atau ground ya. Negatif. Nah, negatif di Arduino itu ada di posisi atas, ada juga di posisi bawah seperti ini. Kita tambahkan ke ground sini. Jangan lupa ini adalah black. Lalu positifnya, positif untuk saklar ya, positif untuk saklar. Ini kita sambungkan seperti ini. Oke, ini masuk ke 5 volt ya, ke pin 5 volt. Ya, teman-teman lihat di situ ke port 5 volt. Ini kita kasih warna merah karena dia positif ya, ini positif ya teman-teman ya, positif 5 volt. Nah, sekarang kita butuh data dari si saklar ya, data dari saklar. Jadi karena pada saat ditekan kita ingin ngambil nilai high-nya, pada saat ditekan kita ngambil nilai high-nya atau terkoneksi, maka kita harus sambungkan ini ke pin input ya. Nah, pin input ini kita menggunakannya adalah pin digital. Pin digital itu dari 0 sampai 13 ya. Kita ambil saja di pin 7 ya, karena di job sheet dia pin 7. Oke, kita tempelkan di sini pin 7. Oke, ini kita kasih warna biru sebagai data gitu ya, sebagai data input. Baik, sudah. Oke, ini rangkaiannya. Jika sudah, sekarang kita bisa memulai untuk memprogram dari Arduino ini ya. Baik, kita tambahkan kode di sini. Kita buka kode, lalu kita pilih teks, klik continue. Nah, karena kita menggunakan input, kita membuat dulu variabelnya ya, variabel outputnya dulu. Kita ubah di sini red pin 13. Lalu kita buat variabel input ya di sini. Input pin di sini, input pinnya di pin 7. Jadi teman-teman, ini maksudnya adalah pin input digital di sini ya. Oke, ini pin LED. Lalu kita masukkan di sini. Karena kita ingin dia outputnya adalah output berdasarkan input ya, jadi outputnya berdasarkan nilai input. Jadi kalau misalkan nilai inputnya adalah high atau tinggi, maka di outputnya akan ikutan memiliki nilai tinggi. Maka kita tambahkan variabel di sini, namanya variabel apa saja, bebas ya. Kalau saya menamakan di sini variabel val atau value, kasih aja nilai 0 ya, karena kondisi awal di sini dia akan bernilai 0 ya. Karena ini kan kondisi awal pasti belum ditekan kan, maka nilainya kita kasih variabel tersebut adalah nilai 0 ya. Di sini adalah nilai yang akan kembali atau nilai yang akan dimunculkan gitu ya di outputnya. Jika sudah, kita masuk ke point setup. Point setup kita bikin pin mode di sini. Pin mode-nya karena sudah pin 13 kita sudah ubah menjadi variabel, kita namakan LED pin di sini. Kita ganti menjadi LED pin sebagai output, lalu tambahkan pin mode lagi. Nah, teman-teman jangan sampai salah huruf besar kecilnya ya.
karena di sini case sensitif seperti bahasa C biasanya. Nah, inpin ini kita setting sebagai input. Jangan lupa titik koma. Sebentar, lupa titik koma di sini. Baik, sekarang kita ke bagian loop ya. Bagian loop kita hapus saja dulu. Kita hapus di sini bagian loopnya karena kita berdasarkan nilai value dari inputnya, maka value adalah kita deskripsikan di sini. Value digital read adalah inpin maksudnya value ini dideskripsikan sebagai nilai input gitu ya. Nah, kita masukkan digital write. Digital write ini untuk menulis pin digitalnya ya. Nah, kita tambahkan di sini let pin ya, atau pin let. Nilainya apa? Nilainya ada berdasarkan val. Sini maksudnya nilai value-nya dimasukkan ke let pin. Baik, jika sudah, kita tinggal mensimulasikannya ya, mensimulasikan program ini. Teman-teman kelihatan ya programnya ya. Oke, seperti ini. Kita coba start simulation. Kita tunggu dulu, dia akan mengcompile dan menginisialisasi. Jika berhasil, maka pada saat kita melakukan pengujian di sini, kita bisa menekan tombolnya. Nah, pada saat kita menekan tombol, LED-nya akan menyala ya. Tapi pada saat tombolnya kita lepas, maka LED-nya akan mati. Jadi selama kita tekan ya, ini kita tekan ya, selama kita tekan maka LED-nya akan menyala terus-menerus. Seperti itu. Kalau kita lepas, maka LED-nya otomatis dia akan mati di sini. Baik, itu adalah proses input ya, proses input untuk penggunaan Arduino. Input di sini kita menggunakan inpin, terus pin mode-nya adalah inpin sebagai input ya. Jadi pin 7 ini kita ubah ke inpin ya. Sebenarnya inpin ini adalah pin 7. Pin 7 kita setting sebagai input. Lalu di void loop-nya, kalau kita lihat di sini ya, void loop-nya di sini ya. Di sini kita menggunakan variabel val ya, variabel val untuk mengkondisikan input ya, mengkondisikan input. Baik, jadi kondisi awalnya kan val itu nilainya 0 ya, val itu nilainya 0 ya. Nah, val ini akan dideskripsikan sebagai digital read ya, digital read, atau karena dia input itu kita harus definisikan sebagai digital read. Digital read-nya pin berapa? Pinnya adalah pin 7 atau inpin ya. Oke, nanti lalu di outputkan. Ini adalah program output digital write. Digital write outputnya adalah LED pin akan menyala berdasarkan value. Value apa? Value adalah input gitu. Jadi selama inpin ditekan, maka value-nya dia akan 1 ya. Jika inpin tidak ditekan, maka value-nya dia akan 0 atau LED-nya akan mati, seperti itu. Baik, kita stop simulation. Dan jangan lupa teman-teman di save lagi rangkaiannya untuk membuat rangkaian yang ketiga. Jadi rangkaian yang ketiga kalian buat ya, kalian buat terlebih dahulu.
Ya, kita masuk ke dashboard lagi. Ini kita buat di sirkuit. Kita create new circuit ya. Nah, teman-teman sebenarnya tidak harus membuat sirkuit lagi ya, jadi bisa menggunakan tadi rangkaian yang sebelumnya yang sudah menggunakan saklar ya. Tinggal melanjutkan saja, tinggal menambahkan LED-nya menjadi 4 seperti itu. Dan saklarnya juga menjadi 2. Oke. Ini saya tambahkan di sini. Saya tambahkan di sini ada LED ya. LED-nya kita butuh 4 LED. Sini kita tambahkan 1, 2, 3, 4. Ya. Kita ada 4 LED di sini ya. Kita ubah saya ingin dia berwarna biru supaya seragam. Lalu kita tambahkan resistor ya. Sebentar. Resistor di sini, resistor. Masukkan resistor yang kita taruh di sini. Sebentar, kita taruh di sini dulu. Kita ubah dulu menjadi 220. Nah, karena ini kita ingin pinnya berbeda-beda gitu ya, pinnya berbeda-beda, jadi teman-teman menentukan dulu pinnya ya, pinnya bebas ya. Sini akan saya tunjukkan untuk penggunaan pinnya. Ini resistornya saya taruh sini. Saya buat lagi sini 220. Taruh sini. Buat lagi 220. Seperti itu. Terus seperti rangkaian yang sebelumnya ya, jadi rangkaian yang sebelumnya anoda ini udah sambungin ke kaki resistornya dulu ya. Kita sambungkan ke sini. Oke, nah ground, nah ground ini kita bisa jadikan satu ya teman-teman. Jadi ground untuk LED ini bisa kita jadikan satu. Jadi kita misalkan saya groundnya saya taruh sini ya. Oke, ini groundnya saya taruh sini. Nah, ground yang di sini bisa kita sambungkan ke ground di sini.
gitu ya. Oke baik, ya, itu disambungkan ya teman-teman, disambungkan tiap groundnya. Sambung seperti ini saja. Baik, ini ground sudah tersambung dengan pin ini ya. Di pin ini adalah untuk ground. Lalu kita pilih ya, apa namanya, positifnya kita mau sambungkan kemana gitu ya. Positifnya ini saya coba geser ke sini aja biar lebih enak melihatnya. Start. Saya refresh dulu. Baik, ini mau saya pindahkan ke sini. Oke, supaya lebih enak melihatnya. Lalu kita koneksikan terminal 2 ke ini dulu ya. Ini dulu, berarti nanti kita akan lihat di sini ke kiri dan ke kanan ya. Oke, terminal 2 kita sambungkan ke K13. Nah ini teman-teman supaya membedakan beri warna saja ya, beri warna saja supaya membedakan. Oke, lalu ini LED yang kedua itu kaki 12. LED yang ketiga ini kaki 11, dan LED yang keempat ini kaki 10. Ya, oke, kita bedakan warnanya. Lalu kita tambahkan di sini adalah saklar ya, push button sama tadi. Push buttonnya kita bikin 2 ya di sini ya. Kita bikin 2 di sini. Oke, kita sebentar. Kita bikin 2. Bagusnya di mana ya? Oke, sini aja nggak apa-apa. Kita bikin lagi di sini ya. Baik, ini saya geser dulu. Nah, kita tambahkan resistor 1 kilo di sini. Resistor 1 kilo. Jangan lupa di rotate ya,
koneksi, taruh di sini. Terus kita tambahin juga resistor 1 kilo di sini. Kita rotate. Oh ya teman-teman, ada sedikit kesalahan di sini ya. Ada sedikit kesalahan untuk resistor yang ini nih. Posisikan ada di kaki atas ya, bisa ya sebenarnya ya. Oke, nanti kita akan perbaiki. Sebentar. Ini kita sambungkan dulu terminalnya. Ini kita ke ground dulu ya, kaki ini kita ke ground dulu. Oke, supaya gampang, ini ke sini saja dulu ground ya. Ini kita tambahkan line ground di sini. Ini kita kasih warna black. Ini juga kita koneksikan ke ground ya, kasih black. Nah sekarang kita kasih positif di sini 5 volt. Tambahkan di sini 5 volt. Kita kasih warna merah di sini, red. Saklar yang kedua pun kita koneksikan ke sini ya. Baik, nah sekarang kita ubah terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ubah dulu posisi si resistornya kali ya. Posisi resistornya kita ubah karena kita ingin mengkoneksikan ini ke 13. Jadi ini short sebenarnya ya. Ini short sebenarnya. Terjadi short di sini. Kita juga bisa ubah posisinya dulu ya. Kita ubah posisinya saja. Caranya begini, ini kita delete dulu. Kita delete dulu ya, diklik saja lalu diklik delete, lalu kita ubah seperti ini. Kita rotate saja, kita rotate. Nah lalu kita taruh sini. Ini juga sama, kita rotate. Di sini kita sambungkan ya, gini. Kita sambungkan gini ya. Kita sambungkan seperti ini. Ini juga kita rotate. Baik, ini kita sambungkan ke sini. Sebelahnya juga kita rotate ya. Sambungan ke sini, sama juga yang sebelahnya kita rotate. Kita sambungkan ke sini. Baik. Oke, jadi tidak short seperti tadi ya. Jadi positif nanti connect ke sini, langsung ke anoda lalu ke negatif ya. Negatif akan tersambung ke ground semua. Tuh. Nah, jika sudah, kita masuk ke barisan kode. Kita lanjut untuk pemrograman. Kita klik di sini code ya, code dulu, klik code lalu pilih teks. Kita klik continue. Nah, tadi teman-teman sudah membuat program ya, sudah membuat program.
program menggunakan input ya, input. Oke, sekarang kita akan membuat dua input di sini karena kita ingin menggerakkan LED ya. Yang satu tombol untuk ke kiri, yang satu tombol untuk ke kanan. Nah, karena kita belum menentukan input di pin berapa, jadi kita harus sambungkan dulu si inputnya nih. Inputnya si push button ya, push button kita tentukan. Tadi kan pin 7 ya, kita coba saja kita tambahkan ke pin 7 di sini. Oke, kalau misalkan teman-teman repot ke sana, posisinya bisa ke sini ya. Oke, kita belokkan di sini. Kita kasih warna di sini. Nah, kita kasih warna blue, ada blue. Oke. Lalu kita juga inputkan ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini posisinya kita ubah dulu. Ini kita ubah dulu. Oke, kita ubah, lalu kita klik di sini, masukkan ke pin yang ingin kita bagi input gitu ya. Supaya tidak baik, seperti ini. Kita coba ke pin 6 saja. Pin 6. Jadi yang kiri untuk pin 7, input pin 7, yang kanan untuk pin 6. Oke, kita masuk ke kode. Kita buat variabel dulu ya, variabel untuk LED-nya ya. Variabel untuk LED-nya integer LED 1 saja, misalkan LED 1 sama dengan pin 13. Integer LED 2. Ini untuk 12, pin 12. Integer LED 3. Ini untuk LED 11. Koma integer LED 4 sama dengan ini untuk 10. Lalu kita tambahkan di sini inputnya ya, integer pin 1 7, integer pin 2 dengan 6. Baik, ini sudah, LED-nya sudah ada 4, inputnya sudah ada 2. Lalu kita nanti menentukan apakah ini kita mau tekannya harus ditekan terus-menerus atau tidak ya, harus tekan terus-menerus atau tidak. Nah, jika ingin ditekan terus-menerus untuk geser kanan geser kiri, maka kita masukkan dulu value kayak tadi ya, integer value ya, integer value 1 ya, value 1. Kenapa value 1? Karena kan di sini akan ada dua value ya, value untuk saklar 1, value untuk saklar 2. Oke, ini kita urutkan saja ya, biar teman-teman gampang. Seperti ini. Nah, sekarang kita menentukan pin mode-nya dulu. Pin mode. Di sini pin mode 13. Di sini adalah LED 1 ya. LED 1 output. Ini bisa kita
copy saja, di paste LED 2, kita copy, kita paste LED 3, kita paste di sini LED 4. Semuanya sama settingnya sebagai output, lalu kita masukkan in-pinnya, in-pin 1 sebagai input, lalu pin mod in-pin sebagai input. Sudah? Oke, baik. Jika sudah melakukan setting input atau output, maka kita bisa langsung membuat program utamanya ya, program utama. Baik. Nah, di sini kita bisa masukkan file ya. File 1 sama dengan digital read dari in-pin in-pin 1 ya. In-pin 1, ini file 1 untuk in-pin 1. Lalu kita bikin digital write. Gini, supaya lebih gampang ya, boleh teman-teman pakai if saja. Oke, di sini ada digital read in-pin 1. Oke. Sini kita tambahkan if ya, if file 1 sama dengan 1, maka digital write jadi kita masukkan dulu ya value-nya dulu ya. Oke, tadi ada value 1 digital read ya, digital read, lalu ada value 2 digital read in pin 2 ya, jangan sampai salah penulisannya, harus sama ya, in pin 1, in pin 1, in pin 2, in pin 2. Baik, dah. Jika sudah, kita bisa masukkan if di sini, if value 1 sama dengan high di sini, sorry. Di sini adalah high. Ya, jadi ini maksudnya adalah jika tombol 1 ditekan gitu ya. Nah, digital write-nya apa di sini? Digital write-nya kita akan nyalakan ya, LED 1. Nah, karena ini kita mau berurutan dari kiri ke kanan ya, jadi misalkan tombol 1 ditekan ini dari kiri ke kanan, maka LED 1 ini kita nyalakan sebagai high. Lalu kita LED 2 ini low ya, kita kondisikan sebagai low. LED 3 adalah low juga, LED 4 adalah low. Nah, di sini dikasih delay ya, dikasih delay misalkan 1000 ya. Lalu
Kita copy lagi di sini karena pergeseran ya, pergeseran dari LED 1 dari kiri ke kanan. Di sini kita high ini akan bergeser ya ke LED 2. Nah, LED satunya mati seperti itu. Lalu kita juga copy lagi. Nah, dari LED 2 akan berpindah ke LED 3. Jadi LED 2-nya akan menjadi low, LED 3-nya akan menjadi high. Seperti itu. Jadi high ini LED 3 menyala berarti ya. Lalu ada LED 4. LED 4-nya kita ubah menjadi high. Ini kita ubah jadi low. Baik, ini sudah kondisi akhir berarti kondisi akhirnya adalah LED-nya mati gitu ya, mati semua berarti ya, low semua, low. Tuh, seperti itu. Nah sekarang ini baru kondisi satu ya, berarti else if ya, jadi kita tambahkan lagi ya kode else if. Ini kita tutup dulu. Kita tutup, lalu kita tambahkan di sini else if ya, else if tadi val 2 ya, val 2 sama dengan high, val 2 sama dengan high ya. Kita lihat di sini val 2 sama dengan, ini kan val 1 ya, val 1 high, maka kita masukkan kode val 2 high di sini. Val 2 high, kita buka kurung. Di sini kita tutup kurung supaya tidak lupa. As if, lalu kita masukkan, berarti logikanya adalah dari kanan ke kiri berarti ya, dari LED 4 high ke kiri berarti. Nah, ini kita bisa copy di sini. Copy di sini, tulis ini LED 4 high, terus LED 3 high di sini, lalu LED 2 high. Jadi teman-teman supaya gampang tinggal copy paste saja. LED 1 high, kondisi terakhir adalah low ya. Nah baik, untuk supaya kita tahu kondisi selain dua tombol tersebut, kita tambahkan else di sini ya, tambahin else, lalu kita tambahin buka kurung dan tutup kurung di sini, lalu kita tambahin kondisi jika tidak ada seperti dua kondisi di atas, maka dia akan mati semua ya, seperti ini. Lalu kita coba. Nah, jika sudah, kita coba start simulation. Kita compile, start simulation. Oke, dia akan compile, kita tunggu. Baik, ini kita tutup dulu code-nya. Kita coba tekan ya. Oke, dia berjalan ke kanan gitu ya. Selama tombolnya ditekan, dia akan berjalan ke kanan. Sedangkan tombol kedua kita tekan, maka dia akan berjalan ke kiri. Seperti itu ya teman-teman. Baik, sekarang tinggal kembali lagi ke teman-teman untuk membuat program yang tadi sudah saya contohkan ya. Di sini mulai dari pembuatan integer ya, lalu pin mode, lalu void loop, dan pembuatan urutan sekuen dari nyalanya LED gitu ya. Terima kasih dari saya, sekian. Selamat mengerjakan job sheet 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.